Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman. Apa kabar semuanya? Aku harap baik-baik aja ya. Dan aku ternyata baru ingat, ternyata aku belum upload, belum nge-update menceritakan bagaimana kartu tarot itu satu-satunya ya. Kenapa aku tertarik untuk membahas ini? Karena biar lebih gampang aja gitu. Dan emang aku sebagai catatan aku sendiri kalau seandainya nanti aku lupa atau gimana gitu. Dan untuk teman-teman yang tertarik juga udah bisa ini tahu sendirilah, karena pada dasarnya seperti aku bilang dari awal, aku bukan tipe orang yang ngebaca dengan ada sesuatu hal yang lain atau ada kodam atau apa, enggak. Ini murni karena memang dilihat, dipelajari dan dilatih gitu ya. Dan jadi tanpa berlama-lama, ini dia setelah kartu full kemarin. Jadi kehidupan itu tuh dilanjutin dengan yang namanya angka satu. Kita lihat angka satu. Satu itu lambang dari apa ya? Dari permulaan ya. Dan kita lihat di sini, lihat kartunya baik-baik. Dan ini buat kalian yang para pemula gitu. Lihat, ada beberapa situ di simbol dan makna gitu. Apa, pada dasarnya semua magician ini dia memiliki simbol semua hal gitu. Dia punya pentacles, dia punya cups, dia punya wands, dia punya sword gitu ya. Dia juga punya jubah, dan ini dia juga ada namanya lambang infinity, tak terbatas, dan juga ada mawar-mawar, ini segala macam gitu ya. Intinya apa? um, Magician ini memiliki semua elemen yang diperlukan untuk menciptakan realitas. Piala itu dalam bentuk emosi, pedang itu pikiran, koin itu pemaknaan dari materi, dan tongkat energi dan semangat. Ini menunjukkan bahwa setiap individu ini yang digambarkan di sini memiliki kemampuan untuk mewujudkan impian dan keinginan mereka. Dan uh, terus dia ada yang namanya tuh jubah putih, melambangkan kemudian dan niat yang tulus. Ini menunjukkan bahwa tindakan diambil harus berdasarkan keyakinan yang kuat begitu. Terletak, dan di sini ada juga lambang magician, the magician, melambangkan potensi yang tak terbatas, kemungkinan tak terhingga dalam hidup gitu. Jadi pada dasarnya kartu ini tuh kalau dilihat dari ininya, dari lambangnya itu tuh kartu untuk orang yang bisa ngelakuin semuanya gitu. Dan kita lihat lagi ya, um, dari makna umum, kartu ini sering disebut sebagai penyihir atau tukang sulap gitu, yang menandakan awal dari perjalanan yang kuat dan penuh potensi. Magician ini memiliki semua elemen dasar seperti aku bilang tadi. Kalau jubah putih kemudian karakter infinity, penyihir atau menunjukkan potensi yang tidak terbatas. Kalau ini menunjukkan, kalau ini muncul biasanya kalau kamu ditanyakan bahwa bisa atau tidak, jelas ini bisa ya, karena ini memiliki kemampuan, di pribadi sendiri memiliki kemampuan. Dan apa namanya, kita lihat dari di kartu magician ini, kalau dihubungkan ke zodiak ya, diwakili oleh dua zodiak, yaitu Gemini dan Virgo. Keduanya memiliki sifat yang mencerminkan tema dari kartu ini ya, seperti kecerdasan, komunikasi, dan kemampuan untuk mengelola berbagai sumber daya yang efektif. Jadi the magician, orang yang banyak bisanya mengelola ini, itu dilambangkan dengan magician. Mungkin kalian punya teman atau saudara yang dengan karakter begini ya. Dia hampir semua elemen, hampir semua hal tuh dia kayaknya bisa. Emosi dia baik, bisa di ini, dan sifatnya positif sih. Seperti misalkan Gemini ya, dikenal dengan zodiak yang cerdas, komunikatif, dan fleksibel. Memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan seringkali memiliki banyak ide kreatif gitu. Adapun Virgo lebih analitis dan terorganisir, cenderung memperhatikan detail dan tidak memiliki pendekatan praktis dalam menyelesaikan masalah. Dan kedua zodiak ini memiliki elemen berhubungan dengan elemen udara ya, yang mencerminkan sifat intelektual dan kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Nah, orang-orang yang begini, selain itu, uh,
planet yang mengatur. Planet mereka itu tuh adalah planet Merkurius yang juga terkait dengan komunikasi dan pemikiran. Dan untuk bagian-bagian ini kalian bisa lihat di video-video orang lain ya, karena aku tidak terlalu concern dengan yang namanya perzodiakan gitu. Kenapa? Pada dasarnya ilmu-ilmu keadaan-keadaan yang begini tuh kenapa orang suka baca tapi jarang belajar beginian, karena pada dasarnya sampai mati pun nggak bakal selesai-selesai kebacanya gitu. Tapi seru sih. Oleh karena itu hanya orang-orang tertentu yang berani nyemplung ke bagian-bagian beginian. Apa namanya, The Magician menguasai semua alat yang diperlukan gitu ya. Dia menguasai air, cups, api, wands, dan bumi, pentacles dalam semua simbolnya gitu. Dimana seperti aku jelasin di bagian yang sebelumnya, udara itu representasi dari kekuatan pikiran, komunikasi, dan ide. Air, emosi dan hubungan. Api, semangat dan tindakan. Dan bumi, stabilitas dan materi. Dalam kata lain, The Magician ini tuh seperti jembatan untuk semua hal gitu ya. Baik manifestasi fisik maupun non fisik. Dan bagaimana apa namanya, itu tadi ya, bagaimana cara menggunakannya jikalau dia begini tegak gitu. Jikalau dia tegak, apa namanya, kita muncul presiden tegak, ini menandakan seperti aku bilang tadi, makna-makna dasarnya kekuatan, kemauan, kemampuan dan mengambil tindakan. Jikalau kartu ini mendorong orang individu untuk percaya bahwa diri sendiri dan manfaat semua sumber daya yang ada pada pencapaian untuk pencapaian tujuan. Dalam artian apa? Ketika kartu ini muncul, percayalah bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan kita pada dasarnya memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang ingin kita capai gitu ya. Yang kalau terbalik begini, ada beberapa orang yang membacanya terbalik, cuman kadang-kadang aku nggak baca terbalik. Kartu ini menunjukkan keraguan, manipulasi, atau kurangnya arah. Ini menjadi peringatan untuk mengevaluasi kembali rencana atau diri sendiri. Bahkan ada orang yang dengan karakter orang dengan posisi begini, dalam artian karena dia memiliki semua hal, jadi mudah untuk manipulasi. Banyak orang yang manipulator itu dilambangkan misalkan begini, The Magician, atau begini juga. Nanti tergantung pemaknaan yang lainnya dengan kartu-kartu yang lainnya. Nah, oleh karena itu demikianlah ya, kartu Magician itu pasti ada yang satu. Pada dasarnya setiap manusia itu memiliki diberikan kekuasaan untuk mengatur kehidupannya. Nah, ini adalah The Magician. Aku pikir cukup sekian ya. Semoga ini bukan bermanfaat sih, tapi lebih ini ya, lebih happy aja. Dan bye bye, see you for the next session.